Hai, selamat bertemu kembali di channel Alkitab Suara Witono. Kini kami sudah berjanji akan menyajikan kitab Deuterokanonika yang biasa terdapat di kitab Katolik, karena banyaknya permintaan untuk dibuatkan audio visualnya. Kitab tambahan Ester ini dibuat versi vokal yang jelas dan dengan background musik yang kecil, supaya tidak mengganggu bagi yang mendengarkan, disertai pasal dan ayat untuk memudahkan dalam pencarian dan memudahkan untuk mulai lagi yang terakhir didengar dan disertai waktu countdown dan time bar untuk memudahkan kapan akan selesai dalam satu pasal tersebut. Tambahan-tambahan pada kitab Ester adalah 6 bab pasal tambahan yang tidak ada pada kitab Ester dalam naskah sumber Ibrani muncul dan tersebar-sebar pada kitab Ester dalam Septuaginta, Alkitab kuno terjemahan bahasa Yunani. Dalam kitab Ester versi Septuaginta yang disebut juga kitab Ester Yunani ini, banyak pula perubahan-perubahan kecil terkait makna yang ada jika dibandingkan dengan versi Ibraninya. Pada saat kitab Ester Yunani, dari Septuaginta ini sedang disusun, kekuatan asing yang menjadi ancaman masa depan di tanah Yehuda pada saat itu adalah kerajaan Makedonia di bawah kekuasaan Alexander Agung, yang telah menduduki kekaisaran Persia sekitar 150 tahun setelah latar waktu kisah dalam kitab Ester. Mungkin oleh karena itu, Septuaginta menyebut Haman dengan jelas sebagai orang Bougasian, yang mungkin dalam bahasa Yunani Homeros berarti perundung atau pembual, dibandingkan dengan naskah Ibrani yang menggambarkannya sebagai orang Agag. Khusus untuk Alkitab terjemahan baru Deuterokanonika, yakni kitab suci yang digunakan oleh umat Katolik Indonesia, teks utama kitab Ester dipisahkan dari tambahan Ester, yang termasuk dalam kelompok tersendiri, Deuterokanonika, dalam kitab ini. Sementara itu, tambahan Ester termasuk dalam apokrifa Alkitab dalam Alkitab Protestan dan biasanya dicetak di bagian terpisah jika ada. Tambahan Ester, yang disebut sisa-sisa dari kitab Ester, The Rest of the Book of Esther, secara khusus tercantum dalam 39 pasal Gereja Anglikan pasal 6 sebagai bukan kanon. Akhir kata, selamat mendengarkan dan mempelajari kitab tambahan Ester. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan Ester, A. Mimpi Mordehai. Tambahan pada Ester 1 ayat 1. 1. Dalam tahun kedua pemerintahan Raja Agung Ahasweros, pada tanggal 1 bulan Nisan, maka Mordehai bin Yair bin Simei bin Kisi dari suku Benyamin. 2. Seorang Yahudi yang tinggal di benteng Susan dan seorang penjabat tinggi di istana raja, melihat mimpi. 3. Mordehai itu termasuk kaum tawanan yang telah diangkut tertawan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dari Yerusalem bersama dengan Yekonya, Raja Yehuda. 4. Dan inilah mimpinya itu, tiba-tiba ada bunyi, gempar, gemuruh, gempa dan kekusutan di atas bumi. 5. Maka nampaklah olehnya ada 2 ekor naga raksasa tampil ke muka. Kedua naga itu bersiap-siap untuk bergulat satu sama lain dan hebatlah dengungannya. 6. Atas dengungannya itu maka tiap-tiap bangsa bersiap-siap untuk berperang melawan suatu bangsa terdiri atas orang-orang benar. 7. Sekonyong-konyong harinya menjadi gelap dan kelam. Kesesakan, kepicikan, kesukaran dan kekusutan besar menghinggapi bumi. 8. Maka terperanjatlah segenap bangsa benar itu oleh karena takut kepada malapetaka mereka, bahkan mereka sudah menyediakan diri untuk dibinasakan dan berserulah mereka kepada Allah. 9. Atas ceritanya itu maka segera timbul dari sebuah sumber yang kecil suatu sungai besar, sungguh banyak air. 10. Kemudian menjadi terang waktu matahari terbit. Orang-orang yang hina dina ditinggikan dan orang-orang yang berkuasa ditelan oleh mereka.
11. Maka bangunlah Mordekhai yang telah melihat mimpi itu dan olehnya dipikirkan apa yang hendak diperbuat Allah. Hingga malam hari Mordekhai berusaha seakal sebudi untuk mengartikan mimpinya itu. Bigtan dan Tracy berusaha membunuh raja. 12. Adapun Mordekhai diam di dalam istana raja bersama dengan Bigtan dan Tracy, kedua sida-sida raja yang menjaga istana. 13. Didengarlah oleh Mordekhai tentang makar kedua orang itu dan dijoloknya maksud mereka. Maka ketahuan olehnya bahwa mereka bersiap-siap untuk menjatuhkan tangannya kepada Raja Ahasweros. Ia pun lalu memberitahu raja tentang mereka. 14. Maka diadakanlah oleh raja pemeriksaan atas kedua sida-sida itu dan atas pengakuan mereka sendiri maka mereka diantarnya ke hukuman. 15. Raja pun menyuruh tulis peristiwa itu dalam babat negara dan Mordekhai juga membuat catatannya tentang peristiwa tersebut. 16. Lalu raja mengaruniakan suatu jabatan di istana kepada Mordekhai dan menganugerahinya berbagai hadiah karena hal itu. 17. Adapun Haman bin Hamedata, orang Agag, adalah seorang yang terpandang di hadapan raja. Oleh karena kedua sida-sida raja tadi maka Haman berusaha untuk mencelakakan baik Mordekhai maupun bangsanya. Tambahan Ester B. Surat penetapan Haman, Ester 3 ayat 13, dan supaya dirampas harta milik mereka. 1. Dan inilah naskah surat tadi, Raja Agung Ahasweros kepada para bupati 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia dan kepada para pembesar bawahannya. 2. Meskipun aku telah mengepalai banyak bangsa dan menguasai dunia semesta, namun aku tidak mau diseret oleh kecongkakan atas kekuasaan itu. Sebaliknya aku senantiasa mau memerintah dengan lemah lembut serta kebaikan hati. Dan aku pun mau pula bahwa semua bawahanku di mana-mana dapat hidup dengan aman sentosa. Lagi pula aku ingin memulihkan kedamaian yang dirindukan semua manusia dengan menyediakan suatu kerajaan tertib yang dapat dijelajahi hingga tapal batasnya. 3. Ketika aku menanyakan kepada Dewan Penasehatku bagaimana hal tersebut dapat diusahakan sebaik-baiknya, maka Haman yang di kalangan kita sungguh ulung karena kebijaksanaannya dan yang sudah terbuktilah kebaktiannya yang tetap serta kesetiaannya yang kuat dan yang memegang jabatan kedua dalam kerajaan. 4. Telah menunjukkan kepada kami bahwa di tengah-tengah semua bangsa di dunia bercampurlah suatu bangsa bermusuh yang dalam hukumnya bertentangan dengan tiap-tiap bangsa lain dan yang selalu menghina titah raja, sehingga pemerintahan yang kami pimpin tanpa celah tidaklah lancar jalannya. 5. Mengingat bahwa hanya bangsa itu sajalah yang mengambil sikap bermusuhan kepada segenap umat manusia dan yang berbeda karena tata hukum yang ganjil dan lagi memusuhi kepentingan-kepentingan kami serta berbuat jahat sehingga kerajaan kami tidak mencapai keadaan yang mantap. 6. Maka kami telah bertitah, supaya orang yang ditunjukkan bagimu dalam surat Haman yang telah diserahi tugas memimpin urusan kami dan yang menjadi bapa kami yang kedua, dimusnahkan semuanya dari muka bumi dengan pedang musuh tanpa kenal kasihan atau sayang, termasuk istri-istri serta anak-anak mereka. Hal itu harus terjadi pada tanggal 14 bulan ke-12, yaitu bulan Adar, tahun ini juga. 7. Supaya pada hari yang satu dan sama juga semua orang yang baik dahulu maupun sekarang bersikap musuh itu turun ke dalam dunia orang mati dengan kekerasan. Demikian selalu terjaminlah bagi pemerintahan kami keadaan yang mantap dan tenang untuk kemudian hari. Ajakan Mordekhai, Ester 4 ayat 8a, dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. 8b, ingatlah, katanya, akan masa kehinaanmu ketika engkau kuasuh dengan tanganku sendiri. Sebab Haman, orang yang kedua di bawah raja itu, telah berikhtiar untuk membunuh kita. 9a,
Maka dari itu berserulah kepada Allah dan berbicaralah dengan Raja untuk kita sekalian dan selamatkanlah kita dari kematian. Tambahan Ester C. Doa Mordehai. Ester 4 ayat 17. Maka pergilah Mordehai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. 1. Kemudian Mordehai berdoa kepada Tuhan seraya mengingat segala perbuatan Tuhan, katanya. 2. Tuhan, Raja semesta alam. Segala sesuatunya ada dalam kekuasaan-Mu dan tiada seorang pun dapat membantah Engkau, jika Engkau mau menyelamatkan Israel. 3. Sebab Engkau telah membuat langit dan bumi serta segala-galanya yang mengagumkan di bawah langit. Engkaulah Tuhan segala-galanya dan tiada seorang pun dapat bertahan di hadapan-Mu, ya Tuhan. 4. Segala sesuatunya Kau kenal dan Engkau pun, ya Tuhan, tahu bahwa aku berbuat begini, yaitu tidak sujud kepada Haman yang congkak itu, bukanlah karena sombong dan congkak atau karena gila hormat. Aku mau-mau saja mencium telapak kakinya demi keselamatan Israel. 5. Tetapi aku tidak berbuat demikian, supaya jangan kutaruh kehormatan manusia lebih tinggi daripada kehormatan Allah. Aku tidak akan sujud menyembah kepada siapapun kecuali kepadamu, ya Tuhanku, dan aku akan berbuat demikian bukanlah karena congkak hati. 6. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Raja dan Allah Abraham, sayangilah umat-Mu. Sebab orang mengincar untuk memusnahkan kami dan ingin membinasakan milik-Mu sendiri sejak sedia kala. 7. Jangan Kau hina bagian-Mu yang telah Kau tebus bagi-Mu dari negeri Mesir. 8. Dengarkanlah permohonanku, kasihanilah umat-Mu. Ubahlah derita kami menjadi sukacita, supaya kami hidup dan bermazmur bagi nama-Mu, ya Tuhan. Dan jangan Kau biarkan lenyap mulut orang yang memuji Engkau. 9. Seluruh Israel pun menjerit sekuat-kuatnya, sebab maut terbayang di depan mata mereka. Doa Ester 10. Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan dalam bahaya maut yang menyerang dia. Pakaian kemuliaannya telah ditanggalkannya dan telah dikenakannya pakaian kesesakan dan perkabungan. Daripada dengan wangi-wangian yang ulung telah ditaburinya kepalanya dengan abu dan kotoran. Tubuhnya sangat disiksanya dengan puasa dan jalinan-jalinan rambutnya yang terlepas memenuhi seluruh tempat perhiasan riangnya. Maka mohonlah ia kepada Tuhan, Allah Israel, katanya. 11. Tuhanku, Raja kami, Engkaulah yang tunggal, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang padanya tidak ada yang menolong selain dari Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. 12. Sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga Bapakku, bahwa Engkau, ya Tuhan, telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi, dan telah Kau laksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. 13. Tetapi sekarang kami telah berdosa kepadamu dan kami Kau serahkan ke dalam tangan musuh kami, oleh karena kami menghormati Allah-Allah mereka. Sungguh adillah Engkau, ya Tuhan. 14. Tetapi musuh kami tidaklah puas dengan perbudakan kami yang pahit. Mereka telah meletakkan tangannya di dalam tangan berhalanya untuk menggagalkan sumpah yang Kau ucapkan dan melenyapkan milik-Mu serta menyumbat mulut orang-orang yang memuji Engkau dan lagi memadamkan kemuliaan dari rumah-Mu serta mezbah-Mu. 15. Mulut bangsa-bangsa mau mereka bukakan untuk memuji kesia-siaan dan mengagumi selamanya Raja kedagingan. 16. Tuhan, janganlah menyerahkan tampuk pemerintahan-Mu kepada yang tidak ada sama sekali, jangan orang sampai menertawakan keruntuhan kami.
Melainkan timpakanlah makar mereka pada diri mereka sendiri dan kontohkanlah orang yang pertama menyerbu kami. 17. Ingatlah, ya Tuhan, dan hendaklah menampakkan dirimu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para Allah dan penguasa sekalian kuasa. 18. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu dan ubahkanlah hatinya sehingga menjadi benci kepada orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua yang sehaluan dengannya menemui ajalnya. 19. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain dari Engkau, ya Tuhan. 20. Segala sesuatunya Kau kenal dan Engkau pun tahu bahwa aku membenci kemuliaan dari orang-orang fasik serta merasa keji terhadap tempat tidur orang-orang yang tak bersunat itu dan tiap-tiap orang asing. 21. Engkau mengetahui daruratku. Engkau tahu bahwa tanda kecongkakan yang ada di atas kepalaku pada hari-hari aku tampil ke muka kuanggap rendah, aku mengejikannya seperti kain haid dan tidak kupakai pada hari-hari istirahatku. 22. Hamba-Mu ini pun tidak makan pula pada meja Haman dan perjamuan raja pun tidak kuhargakan, anggur tuangan tidaklah kuminum. 23. Lagi pula hamba-Mu ini tidak menaruh sukacita semenjak hari aku pindah hingga sekarang, kecuali atas Dikau, ya Tuhan, Allah Abraham. 24. Ya Allah, Engkaulah yang terlebih kuat dari sekalian orang, dengarkanlah suara orang-orang yang putus harapannya dan selamatkanlah kami dari kekuasaan para penjahat dan selamatkanlah aku ini dari ketakutanku. Tambahan Ester D. Ester menghadap Raja. Tambahan pada Ester 5 ayat 1-2. 1. Pada hari ketiga ketika Ester berhenti berdoa maka ditanggalkannya pakaian ibadahnya, lalu dikenakannya dandanan. Setelah bersemaraklah demikian ia pun lalu menyeru Allah, pengawas dan penyelamat segala-galanya. Kemudian dibawanya kedua dayangnya sertanya. Pada yang satu Ester bersandar sececah, sedangkan yang lain mengikutinya sementara mengangkat pancung pakaiannya. 2. Berserilah muka Ester karena memuncak keelokannya, bergiranglah wajahnya seolah-olah berpancarkan cinta, tetapi hatinya kesesakan karena takut. 3. Semua pintu dilaluinya lalu berdirilah ia di hadapan Raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaannya dengan berdandanan kebesarannya, seluruhnya bertaburan emas dan permata. Sungguh mendahsyatkanlah ia. 4. Dengan wajah yang merah ungu karena kemuliaannya Raja menengadah dan menengok dengan memuncak kemurkaannya. Maka rebahlah ratu dan berubahlah warna mukanya karena pingsan. Dengan kepalanya ia bersandarkan dayang yang berjalan di depannya. 5. Tetapi hati Raja dirubah oleh Allah menjadi lemah lembut. Penuh kegelisahan ia melompat turun dari takhtanya. Didekapnya Ester sampai siuman sambil dihiburkannya dengan kata-kata yang ramah. Berkatalah Raja kepada Ester. 6. Ada apa, Ester? Aku ini Kakanda. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Penetapan kami hanya berlaku untuk umum saja. Mari. 7. Maka Raja mengedangkan tongkat keemasannya lalu ditaruhnya pada leher Ester. Sambil memeluknya berkatalah ia, berbicaralah dengan aku. 8. Sahut Ester kepadanya, hamba melihat Baginda, Tuanku, laksana malaikat Allah. Maka gelisahlah hati hamba karena takut kepada kemuliaan Baginda. Sebab Baginda sungguh mengagetkan, ya Tuanku, dan wajah Baginda penuh kebagusan. 9. Ketika berkata demikian Ester jatuh pingsan. Raja pun lalu gelisah dan seluruh pengiringnya memberi hati kepada Ester. Ayat 3. Kata Raja kepadanya,
Tambahan Ester Surat penetapan Raja Ahasveros mengenai orang-orang Yahudi. Ester 8 ayat 12, pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar. 1. Adapun naskah surat itu adalah sebagai berikut. 2. Raja Agung Ahasveros kepada para bupati 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia, kepada para pembesar daerah dan kepada semua orang yang mengusahakan kepentingan kami, salam. 3. Banyaklah orang yang setelah sangat dihormati oleh kebaikan hati para dermawan yang berlimpah-limpah lalu menjadi tinggi hati. Mereka tidak hanya berusaha mencelakakan bawahan kami saja, tetapi mereka pun bahkan berusaha mengancam para dermawannya, oleh karena tidak dapat menanggung kekenyangan. 4. Demikianlah mereka tidak hanya melenyapkan rasa terima kasih dari tengah-tengah manusia saja, tetapi mereka pun membesarkan diri dengan kemegahan orang yang tidak tahu akan yang baik. Dalam pada itu mereka menyangka dapat lepas dari pembalasan yang benci kepada yang jahat, yang datang dari Allah yang mengawasi segala sesuatunya. 5. Sering juga banyak orang dari antara yang diserahi kekuasaan ikut bersalah kepada darah yang tidak bersalah atas ajakan beberapa sahabat yang kepadanya dipercayakan urusan perkaranya. Dengan demikian mereka terjerumus olehnya ke dalam malapetaka yang tak terpulihkan. 6. Memang dengan tipu muslihat hati busuknya orang-orang macam itu telah memperdayakan hati lurus dari para penguasa yang utuh. 7. Perlu saja orang memperhatikan betapa banyaknya kelaliman yang dikerjakan oleh sampar penguasa yang tak pantas, tidak hanya menurut kisah-kisah kuno yang tadi kami kemukakan, tetapi juga di depan mata kepalamu sendiri. 8. Selanjutnya di masa yang datang kami hendak berusaha, supaya kerajaan kami ada dalam keadaan damai tanpa kekacauan bagi semua orang. 9. Dengan maksud itu kami hendak mengadakan perubahan-perubahan dan dengan kemurahan yang wajar mengadili apa saja yang dihadapkan kepada kami. 10. Demikian pun halnya dengan Haman bin Hamedata, orang Makedonia itu. Ia sebenarnya sekali-kali tidak berdarah Persia dan sebetulnya berdiri jauh dari kebaikan hati kami, melainkan hanya bertamu pada kami. 11. Ia mendapat peri kemanusiaan yang kami taruh terhadap setiap bangsa itu sedemikian rupa, sehingga ia disebut Bapa kami dan disembah oleh semua orang sebagai orang yang menduduki tempat kedua pada tahta kerajaan. 12. Tetapi oleh karena ia tidak dapat menanggung martabat yang tinggi itu maka ia berikhtiar merebut kerajaan serta nyawa kami. 13. Dengan tipu daya yang berliku-liku caranya dimintanya, supaya Mordehai, penyelamat kami yang di mana-mana berjasa baik, dan juga Ester, penyerta dalam martabat kerajaan kami yang tak bercela, dibinasakan bersama dengan seluruh bangsa mereka. 14. Dengan cara demikian Haman menyangka dapat menyendirikan kami dan mengalihkan kekuasaan Persia ke dalam tangan orang-orang Makedonia. 15. Tetapi kami sendiri mendapati bahwa orang-orang Yahudi yang oleh si Durjana keparat diuntukkan bagi penumpasan, bukan penjahat adanya. Sebaliknya mereka diperintahkan oleh hukum yang paling adil. 16. Kudapati pula bahwa mereka itu adalah anak dari Yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Agung dan yang hidup yang untuk kami sendiri serta nenek moyang kami telah menetapkan kerajaan ini dalam keadaan yang paling teratur. 17. Maka dari itu kamu berbuat baik dengan tidak menggunakan surat yang telah dikirim oleh Haman bin Hamedata itu. Sebab orangnya yang telah mengerjakan itu sudah digantung pada tiang bersama dengan seisi rumahnya di dekat pintu gerbang kota Susan. Hukuman itu sungguh hukuman yang setimpal, yang segera ditimpakan oleh Allah yang Maha Kuasa atas diri Haman. 18. Naskah surat ini hendaklah kamu tempelkan di depan umum di semua tempat, supaya orang-orang Yahudi dibiarkan hidup menurut hukumnya sendiri dan supaya mereka dibantu, sehingga dapat menangkis orang yang pada hari kesesakan itu akan menyergap mereka, yaitu pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. 19. Sebab Allah yang Maha Kuasa telah membuat hari itu daripada hari celaka untuk bangsa terpilih itu menjadi hari sukacita bagi mereka. 20. Adapun kamu sendiri, orang-orang Yahudi,
Hendaklah bersama dengan hari-hari peringatan lainnya kamu rayakan juga hari khusus ini dengan perjamuan-perjamuan besar. Dengan demikian hari tersebut akan menjadi sekarang maupun kemudian bagi kami sendiri dan bagi orang-orang Persia yang baik hati suatu hari keselamatan, sedangkan bagi orang-orang yang telah melawan kami akan menjadi suatu peringatan akan kebinasaan. 21. Tiap-tiap kota dan pada umumnya tiap-tiap daerah yang tidak akan berbuat sesuai dengan titah ini dengan tombak dan api akan dihancurkan tanpa kenal ampun, sehingga untuk selamanya tidak hanya menjadi tempat yang tidak dimasuki manusia lagi, tetapi juga suatu tempat yang dibenci oleh binatang-binatang buas dan unggas. Tambahan Ester F. Takbir mimpi Mordehai. Tambahan pada Ester 10 ayat 3. 1. Mordehai berkata, itu terjadi oleh Allah. 2. Sebab aku masih ingat kepada mimpi yang telah kulihat tentang peristiwa-peristiwa itu. Daripadanya tiada satupun yang tidak terjadi. 3. Baik sumber kecil yang menjadi sungai, baik cahaya yang ada maupun matahari dan banyak air itu. Sungai itu adalah Ester yang dipernikah oleh raja dan dijadikan ratu. 4. Adapun kedua ekor naga itu adalah aku sendiri dan Haman. 5. Bangsa-bangsa itu ialah orang yang bersepakat untuk membinasakan nama orang-orang Yahudi. 6. Bangsaku ialah Israel yang berseru kepada Allah lalu diselamatkan. Tuhan telah menyelamatkan umatnya dan Tuhan telah melepaskan kita dari segala malapetaka itu. Allah telah membuat tanda-tanda dan keajaiban besar, sebagaimana yang belum pernah terjadi di tengah-tengah bangsa-bangsa. 7. Sesungguhnya Allah telah menentukan dua undian, yang satu untuk umat Allah dan yang lain untuk segala bangsa lain. 8. Kedua undian jatuh pada saat dan waktu serta hari penghukuman di hadapan Allah di antara segala bangsa. 9. Maka Allah teringat kepada umatnya lalu diberikannya hak kepada miliknya sendiri. 10. Beberapa hari dalam bulan Adar, yaitu hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan itu, akan menjadi bagi mereka turun-temurun dan untuk selama-lamanya hari-hari himpunan, sukacita dan kesukaan di hadapan Allah, di tengah umatnya Israel. Catatan mengenai terjemahan Yunani. 11. Dalam tahun keempat pemerintahan Ptolemes dan Kleopatra maka Dositeus, yang menurut keterangannya adalah seorang imam dan keturunan Lewi, beserta dengan anaknya Ptolemes membawa surat mengenai Purim ini. Surat itu dikatakannya asli dan diterjemahkan oleh Lisumahus bin Ptolemes, salah seorang penduduk Yerusalem.